Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, para pecinta sabda yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkat dalam. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga Anda. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menanggapi sabda Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 Mei 2022. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan dari Injil Santo Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dengan judul Akulah Gembala yang Baik. Gembala yang baik. Saya bacakan mulai ayat 7 sampai dengan ayat 10. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah pintu kepada domba-domba itu. Para Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita telah mengenal dan menyenangi Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik, ya. Dan inilah yang dipaparkan oleh Santo Yohanes dalam bab 10. Sebenarnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 19, tapi permohonan kita hari ini baru sampai pada ayat 10 saja. Tetapi sudah menggambarkan bagaimana Yesus adalah Gembala yang baik. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya kira itu adalah sifat utama dari seorang Gembala yang baik, menyejahterakan yang digembalakan seutuh-utuhnya, sepenuh-penuhnya. Disebutkan di dalam ayat tadi, Yesus adalah pintu kepada domba-domba. Ya, kita perhatikan di sini bukan pintu bagi domba-domba, ya, tapi pintu kepada domba-domba. Memang domba-domba nanti sudah lewat keluar masuk, ya, untuk apa? Masuk ke kandang untuk beristirahat, untuk diamankan, keluar kandang untuk menuju ke tempat tempat mencari rumput, mencari makan. Tetapi di sini Yesus menyebut diri sebagai pintu kepada domba-domba. Lantas siapa yang lewat di sini? Kalau Yesus disebut sebagai pintu kepada domba-domba, domba-domba lah yang dituju. Yang lewat adalah mereka yang oleh Tuhan sudah disebut sebagai gembala-gembala. Kalau kita kembali kepada kitab suci, pada sabda Tuhan di dalam kitab suci, kita dapat mengatakan gembala-gembala itu antaranya adalah Santo Petrus dan kawan-kawan yang oleh Tuhan Yesus diutus, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi juga para pengganti Santo Petrus yang juga ikut meneruskan panggilan Tuhan sebagai orang-orang yang diutus mewartakan kabar gembira. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu Paskah yang keempat, dan hari Minggu Paskah keempat adalah hari Minggu panggilan, ya, hari Minggu panggilan untuk berdoa, untuk mempromosikan
supaya panggilan hidup sebagai suster, sebagai brother, sebagai imam semakin subur di tengah-tengah umat. Kita mohon supaya panggilan imam, brother, dan suster semakin ditanggapi oleh kaum muda kita. Kita tahu bahwa para imam, brother, suster adalah orang-orang yang secara khusus ambil bagian di dalam panggilan Santo Petrus tadi, yaitu mengembalakan domba-domba milik Tuhan, melayani umat, mencintai umat, sehingga bersama Yesus kita semua mencapai suatu tujuan sebagaimana disabdakan Tuhan tadi, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tanpa melupakan bahwa panggilan pelayanan itu juga melekat pada jati diri kita semua sebagai umat Allah, pada keluarga-keluarga. Pada kesempatan ini, pada hari Minggu panggilan ini, kita semua diajak untuk sungguh-sungguh mempromosikan, memajukan panggilan imam, brother, dan suster. Kita sebenarnya juga sudah bersyukur karena umat sekarang ini partisipasi dalam hidup gereja sangat kuat. Ya, banyak umat yang juga terlibat, entah kaum muda, entah yang setengah sepuh, entah yang sudah sepuh. Ya, banyak yang terlibat di dalam karya pelayanan menyejahterakan umat. Dan kita berharap bahwa semangat yang demikian ini juga mendukung semakin suburnya panggilan sebagai imam, brother, dan suster yang secara khusus, yang secara spesial, dan juga secara penuh memberikan diri, menyediakan diri sebagai pelayan di dalam gereja, sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat. Dan ya, di zaman yang semakin maju, di mana banyak kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang bagi kaum muda kita, sekarang ini memang kita rasakan panggilan untuk menjadi imam, brother, dan suster juga agak menurun. Ya, karena itulah panggilan untuk menjadi imam, brother, dan suster lebih kita promosikan, lebih kita hargai, terutama keluarga-keluarga, supaya juga sungguh-sungguh mempromosikan panggilan ini kepada putra-putri Anda, kepada anak-anak Anda, ya, sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi anak-anak kita ketika mereka merencanakan masa depan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sekali lagi di sini pelayanan imam, brother, dan suster adalah sesuatu yang sungguh dibutuhkan oleh gereja dan masyarakat untuk yang mendukung pertumbuhan dan keselamatan umat sebagaimana disabdakan Tuhan, diharapkan oleh Tuhan sendiri, supaya umat mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita mohon supaya di paroki kita, di gereja kita, terutama lewat keluarga-keluarga, panggilan imam, brother, dan suster semakin dihargai, dipromosikan, dan ditanggapi oleh kaum muda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya, dan usaha-usaha Anda, juga cita-cita para putra-putri kita, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.